Baik, nama saya Arniana Wukalalu. Video kali ini merupakan tugas UAS mata kuliah Sosiologi Politik. Dalam video ini membahas materi mata kuliah Sosiologi Politik dari bab 1 sampai dengan bab 10. Pada bab 1 membahas mengenai kekuasaan. Jadi berbicara mengenai politik tidak terlepas dari kekuasaan yang ada. Dari sudut pandang politik, kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi orang lain dalam menentukan pilihannya. Jadi dengan demikian adanya kekuasaan tersebut yang telah dicapai oleh orang yang mempengaruhi dapat menentukan kebijakan untuk kepentingan umum atau kepentingan publik. Selanjutnya pembahasan mengenai bab 2 yaitu peran negara. Berbicara mengenai politik, peran negara juga ikut terlibat dalam perkembangan politik di dunia. Seseorang yang berpolitik dalam ranah besar harus melalui setiap negara yang ada. Pembahasan yang kedua adalah peran negara. Dalam bab 2 ini pembahasannya peran negara. Berbicara tentang politik tidak terlepas dari peran setiap negara. Seseorang atau sekelompok orang yang terjun dalam dunia politik tidak terlepas dari peran negara yang ada. Dalam bab ini negara didefinisikan sebagai wadah yang memiliki kekuatan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia. Jadi kehidupan manusia saat ini negara itu sangat berperan penting. Jadi seseorang atau sekelompok orang yang terjun dalam dunia politik akan berhubungan dengan peran negara yang turut mengawasi keberlangsungan kehidupan bangsa negara dalam negara ini adalah pemerintahan. Jadi yang memegang kendali dalam negara adalah pemerintah. Jadi contohnya misalnya negara Indonesia yang memegang kekuasaan adalah pemerintah pusat dan sampai dengan pemerintah daerah. Jadi ketika berbicara mengenai politik, maka peran negara itu akan ikut terlibat dalam dunia politik. Pembahasan berikut yang ketiga adalah politik, budaya, dan proses sosial. Jadi kaitan politik antara budaya. Dalam bab ini membahas mengenai budaya. Budaya selalu berperan penting dalam dunia politik dan kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan politik bisa juga merubah kebudayaan yang ada. Jadi maksud dari pembahasan ini adalah kaitan politik, kekuasaan, dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat penting. Jadi kita melihat
kehidupan saat ini, banyak orang-orang yang terjun dalam dunia politik menggunakan kekuasaannya dengan berpolitik, mengubah kebiasaan masyarakat atau budaya masyarakat untuk kepentingan umum, bahkan untuk kepentingan pribadi. Itu menurut pengamatan saya dengan kehadirannya politik saat ini dengan budaya yang ada. Topik pembahasan baru yaitu politik kehidupan sehari-hari, yaitu ekonomi politik. Jadi keberlangsungan politik, kegiatan politik untuk saat ini tentu memiliki ekonomi yang cukup besar untuk menunjang keberlangsungan orang-orang yang terjun dalam dunia politik. Dari saya, hasil pengamatan saya untuk sekarang mengenai ekonomi politik saat ini, saya melihat orang yang biasa terjun dalam dunia politik tentu mereka memiliki ekonomi yang mereka harus membutuhkan ekonomi yang cukup besar untuk tetap bertahan dalam lingkup politik. Jadi saya melihat setiap orang yang melakukan atau terjun dalam dunia politik itu mendapatkan bantuan atau tunjangan dari kaum elit yang berada di belakang mereka. Jadi untuk terjun dalam dunia politik itu tidak harus tidak cukup jika hanya memiliki vokal saja, tetapi harus memiliki ekonomi yang cukup besar untuk bisa mempengaruhi masyarakat dalam mengambil sebuah tindakan. Jadi ekonomi politik ini tergantung dari orang yang melakukan atau terjun dalam dunia politik itu sendiri. Politik sehari-hari yaitu lembaga sosial dan hubungan sosial. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana hubungan politik dengan kehidupan sosial saat ini dan lembaga sosial yang ada. Berbicara mengenai lembaga sosial dan hubungan sosial tidak terlepas dari politik saat ini. Ketika berbicara mengenai lembaga sosial, yang sangat penting di dalamnya adalah orang-orang yang berpolitik ketika menetapkan sebuah kebijakan. Jadi intinya saat ini politik sangat memainkan peran pentingnya dalam memberikan kebijakan atau menetapkan kebijakan di setiap lembaga sosial atau hubungan sosial dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
kita akan masuk pada topik pemilihan dan pemungutan suara. Ketika kita berbicara mengenai politik, tentu ada hasil dari politik tersebut, yaitu dilihat dari pemilihan dan pemungutan suara. Ketika seseorang yang berpolitik ingin menduduki sebuah jabatan atau memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh setiap negara. Contohnya, jika seseorang ingin menjadi pejabat, dalam artian menjadi pemimpin di setiap pemerintahan yang ada, maka harus melakukan pemilihan dan pemungutan suara. Pemilihan tersebut dilakukan oleh warga negara dan yang memberikan hak suaranya dengan ikhlas. Jadi berhasil atau tidaknya seseorang untuk berada dalam dunia politik harus mengikuti prosedur yang ada, yaitu ketika ingin misalnya menjadi bupati atau menjadi DPR, harus melalui pemilihan dan pemungutan suara. Hal ini telah dilakukan oleh negara Indonesia saat ini. Setiap orang yang ingin menjadi pemimpin harus dipilih oleh rakyat, dan pemilihan itu harus bersifat terbuka, bersifat umum, dan harus memiliki jumlah suara yang cukup besar dan disertai dengan bukti-bukti yang ada. Dan selanjutnya adalah gerakan sosial. Dalam pembahasan ini saya melihat apa itu gerakan sosial, mengapa gerakan sosial itu ada, dan tujuannya apa. Ketika saya membaca materi pembahasan gerakan sosial, saya mengetahui bahwa gerakan sosial adalah sekelompok individu atau sekelompok orang yang disebut massa yang melakukan interaksi atau perlawanan kepada setiap pemerintahan atau setiap kebijakan yang ditetapkan yang tidak sesuai, maka akan melakukan protes. Dan ini yang menimbulkan kadangkala menimbulkan konflik yang cukup berkepanjangan dari setiap masyarakat. Selanjutnya, mengapa gerakan sosial itu ada, yaitu untuk melakukan perlawanan atau protes kepada setiap pemerintah yang menerapkan kebijakan tidak sesuai dengan kepentingan umum atau kepentingan publik. Jadi fungsi dari gerakan sosial ini cukup baik, bisa diterima oleh masyarakat umum, dan ada juga yang tidak menyetujui jika gerakan sosial itu ada. Selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan, yaitu kekerasan dan terorisme. Ketika orang-orang yang melakukan politik, terjun dalam dunia politik, kadangkala menimbulkan hal yang tidak sesuai dalam masyarakat atau menimbulkan kebencian yang ada. Ketika mereka melakukan politik dalam masyarakat oleh kelompok-kelompok tertentu,
mendapatkan hasil yang tidak sesuai atau tidak diinginkan, mereka akan melakukan kekerasan dan bisa saja disebut juga terorisme. Dan kekerasan ini kadang bersifat tragis dan menimbulkan kekacauan yang berkepanjangan di setiap wilayah yang ada.